wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Pak Sudiarto. Hari ini kita akan belajar tentang kewirausahaan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Oke. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kalian semuanya ya, dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu buat kalian semua calon pemimpin bangsa ini. Oke. Kita melanjutkan untuk pertemuan ke-7 pada hari ini, yaitu tentang dasar-dasar kewirausahaan. Ya, kita tahu bahwa pengertian kewirausahaan. Ya. Pertama kali kita akan mulai tentang kewirausahaan. Kewirausahaan itu apa, Pak? Nah, kewirausahaan itu adalah proses mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu ciri-ciri, mengembangkan, membawa visi ke dalam kehidupan. Nah, visi itu berarti jauh ke depan. Tujuannya apa? Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Nah, orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan, orangnya itu disebut namanya wirausahawan. Nah, kewirausahaan dalam kerajinan non-benda artinya suatu kegiatan yang menciptakan suatu pangsa pasar dari suatu pertunjukan seni. Jadi pada kelas 10 ini kita nanti akan kerajinan non-benda, yaitu tentang bagaimana menciptakan suatu konsumen atau pangsa pasar dengan pertunjukan seni. Nah, stimulasi itu hal-hal yang bisa merangsang seseorang, untuk memotivasi seseorang, semangat seseorang untuk berwirausaha. Faktor-faktornya yang mengaruhinya dia bersemangat untuk menjadi wirausaha, antaranya adalah peluang usaha, minat, modalnya, relasinya. Relasi itu hubungan dengan pertemanan, hubungan dengan bisnis, hubungan dengan semua orang. Nah, ini faktor-faktor mempengaruhi seseorang semangat untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, sifat kewirausahaan dapat dibentuk dari inovasi yang dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan organisasi. Jadi, dia terbentuk karena ada suatu inovasi, ada suatu pembaharuan. Pembaharuan itu karena apa? Ada lingkungan, ada keluarga, dan ada suatu organisasi yang mana seorang itu tergerak menjadi seorang wirausaha, sehingga sifat-sifat ini terbentuk dari keadaan lingkungan yang ingin maju, dari lingkungan yang ingin menangkap peluang usaha, dari keluarga karena ingin merubah nasib, ingin merubah hidupnya, ingin merubah keluarganya agar menjadi lebih baik. Dia berwirausaha, berusaha agar menjadi lebih baik, agar ekonomi keluarga terbantukan. Organisasi, dari kelompok kecil, dari kelompok dia berkumpul, sehingga tumbuh suatu minat untuk menjadi seorang yang mempunyai jiwa wirausaha. Nah, sikap atau ciri-ciri seseorang menjadi seorang wirausaha. Ciri-ciri seorang wirausaha itu adalah percaya diri. Dia selalu percaya diri, berorientasi ke masa depan, selalu menuju pada masa depan. Dia tidak melihat masa belakang, tapi dia berorientasikan pada masa depan. Jujur, tekun, original produk itu produk asli, inovasi, pembaharuan, menciptakan lagi, lebih kreatif. Nah, sifat-sifat seorang wirausaha tadi ya, ada keyakinan, mandiri, individualitas, dan optimis. Optimis itu dia yakin, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, berorientasi pada keuntungan, memiliki ketekunan, tabah, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik itu selalu bersemangat, bergerak untuk maju, serta memiliki inisiatif itu keinginan
ya, ide yang selalu ada dalam pikiran untuk dibuktikan dalam perbuatan. Terus yang C, memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Bertingkah laku seperti sebagai seorang pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, serta suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Nah ini, saran dan kritik ini tadi oleh orang lain untuk membangun kepribadian, untuk membangun dia agar lebih maju. Yang memiliki motivasi inovasi dan kreativitas yang tinggi. Fleksibel itu bisa luas, bisa, serta memiliki jaringan bisnis yang luas. Ini pertemanan tadi, memiliki link, jaringan bisnis luas dari mana? Dari pertemanan, hubungan dengan rekan-rekan, hubungan dengan orang lain, orang banyak. Terus yang F, memiliki persepsi itu anggapan dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Terus yang G, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Inilah sifat wirausaha, bahwa dia yakin bahwa hidup adalah kerja keras, sehingga dia berusaha untuk menjadi lebih baik. Terus selanjutnya faktor-faktor penyebab seseorang wirausaha gagal. Jadi dia bisa menjadi orang wirausaha yang berhasil, tapi dia juga ada yang bisa gagal. Gagalnya apa? Tidak kompeten. Tidak kompeten artinya tidak cocok dalam mengelola usaha. Kurang berpengalaman, keterampilan mengelola sumber daya manusia, kemampuan operasi dia mampu. Kurang dapat mengendalikan keuangan, boros. Ada uang, boros cepat. Tidak bisa mengelola keuangan. Seharusnya bisa menambah modal, tidak bisa mengendalikan keuangan. Gagal dalam perencanaan. Ini ada maksud titik awal untuk kegiatan. Kalau dia tidak punya rencana, gagal. Lokasi yang kurang strategis, kurangnya pengawasan peralatan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Ini sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Ketidakmampuan dalam melakukan perahlian dan transisi kewirausahaan. Nah, ini adalah penyebab kegagalan seseorang dalam berwirausaha. Semua merasa tidak kompeten, tidak mampu, tidak pengalaman, dan kurang dan sebagainya. Ini berawal daripada mindset atau kepribadian seseorang untuk menjadi lebih baik. Kalau tidak kompeten, kurang pengalaman, kurang pengawasan, sikap kurang sungguh-sungguh, ketidakmampuan, itu bisa dibentuk kalau mindset atau pikiran kita berpikir maju. Ada. Kalau tidak berpikir maju, tidak mungkin dia menjadi seorang wirausaha yang berhasil. Kalau menjadi seorang wirausaha yang berhasil, tadi harus punya mindset, memiliki keyakinan bahwa saya pasti bisa, dan optimis. Ini ya, optimis. Penting ini optimis, keyakinan bahwa semua itu pasti bisa. Dan lihat yang di bahwa hidup itu sama dengan kerja keras, bukan santai, bukan leha-leha, tapi perlu diperjuangkan hidup ini agar menjadi seorang yang sukses dan bisa sukses. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, sukses untuk kalian semua, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.